KBN kali ini membawa saya bertualang ke Kalimantan Timur. Eksplor budaya Dayak Benuak yang kental dan penuh cerita. Di Kutai Barat, setiap sudutnya punya tradisi dan makna yang bikin perjalanan terasa beda. Jadi ini bisa diminum airnya nih. Tuh. Nah ini keluar ya Pak ya? Ya. Saya cobain ya Pak ya? Ya. Pahit banget. Akhirnya saya udah nyampe di Tanjung Isui dan saya sudah di depan rumah Panjang atau Lamin dan saya sudah disambut oleh saudara-saudara saya dari Dayak Benuak. Ikutin. Berita ika rombongan 4 menuju Lakai Tanjung Isui. Apakah berita buat berita dat? Kabar baik Pak. Kabar baik, silakan ika motak tali emberangan. Ya. Kedatangan saya diterima dengan baik, ditandai dengan pemotongan tali kepangan dari akar belayat. Kali ini saya diajak oleh Pak Mahran untuk mencari resep terpercaya ramuan untuk suku Dayak supaya mereka menjaga staminanya menjadi lebih bugar, lebih kuat. Nah, ini katanya resep yang bagus ya Pak ya. Namanya apa Pak? Kayu bajakah. Kayu bajakah ya? Kalau bahasa Indonesia kayu bajakah. Kalau dasar benua itu wakai kelagit. Di tengah hutan Kalimantan, alam bukan cuma tempat tinggal, tapi juga sumber kehidupan. Nah, sekarang saya diajak cari akar bajakah nih, tanaman liar yang sejak lama dipercaya jadi herbal tradisional Dayak Benuak. Ini di Apa ini Pak? ya, Oh ini. yang akar bajakah itu. Kalau bahasa Dayak itu Ini semua nih Pak? akar kelagit ya, ya semua ini. Buat saya yang awam, gak mudah loh buat nyari akar bajakah. Soalnya tumbuh liar dan kelihatan mirip gitu ya sama tanaman lain. Oh ini baru. Oh ini bisa diminum Pak airnya Pak ya? Ya bisa. Tuh. Nah ini keluar ya Pak ya? Ya. Saya cobain ya Pak ya? Ya. Rasanya tuh kayak air mineral biasa sih. Pak, tapi ini emang beneran buat stamina ya? Iya. Airnya? Airnya kalau kita haus dalam hutan bisa ngambil ini. Tapi yang katanya bikin buat Itu stamina, itu dari kulit kita rebus. nah ini nanti setelah ini kita potong-potong terus kita rebus ya Pak ya? Iya. Langsung ya? Kulit Kita bawa ya. Dan ternyata resep ramuan akar bajakah ini tuh nggak cuma suku Dayak Benuak aja yang meminumnya, tapi hampir seluruh Kalimantan ini menggunakan resep ini. Saya jadi makin penasaran loh, rasanya sama khasiatnya tuh kayak gimana. Ini Pak, udah cukup Pak ya? Ya cukup itu. Langsung kita bawa aja. Ya, kita bawa. Sebelum diolah, bersihkan dulu kulit akar bajakahnya. Setelah itu potong jadi beberapa bagian dan siap untuk direbus. Ya. Ini sudah yang sudah bersih. Oh ini nih ya, Iya. yang dipakai nanti ya? Dipakai nanti ya. Kayak lemon tea, ya, Kayak lemon tea, ya, lemon tea, betul, kayak lemon tea. Lanjut, campurin potongan jahe dan gula merah. Ini tuh buat netralin rasa bajakah yang rada pahit. Nah ini kan kalau di Indonesia nih Pak, ini tuh baru-baru ini tuh terkenal banget ya, Iya. bajakah ini. Nah tapi kalau di sini Pak, di suku Dayak Benuak ini emang udah dari dulu? Dayak Benuak ini memang dari dulu. Sejak saya kecil ini sudah terkenal. Oh emang udah tahu Udah manfaatnya tahu gitu ya? manfaatnya, iya. Rebus dan tunggu sampai semua bahan larut. Wih, aromanya, jahenya tuh kuat banget loh. Ini tuh kayak wedang jahe jadinya ya Pak? Iya, jarang banget karena jahe kita tadi terlalu banyak. Oke. Harusnya.
air rebusan bajakah ini tuh nggak punya aroma khas ya. Justru rasa jahe lebih mendominasi nih. Udah mateng. Dan ini tuh aromanya, jahenya strong. Ada kebanyakan tadi ya Pak? Iya, Kebanyakan ya. Wah, seger banget Pak. Enak loh ini. Dan karena pakai jahe jadi anget ya Pak di tubuh ya. Jadi anget banget. Jadi yang pasti katanya buat lambung. Jadi kalau misalnya ada penyakit lambung, ini bisa. Terus juga kalau misalnya sakit perut, diare gitu bisa Pak ya? Diare juga bisa. Diare bisa, sama kalau lagi demam, minumnya ini. Jadi sekarang aku diajak sama ibu untuk cari singkong. Nah, bedanya di sini tuh singkongnya besar-besar ya Bu. Namanya singkong gajah. Apa Bu nama bahasa Dayaknya Bu? Jabau Solai. Jabau Solai. Nah, Denger namanya aja, saya udah penasaran parah nih. Bakal segede apa sih? wah ini besar banget nih. Yang ini ya? Kita udah dapet. Ini dia. Singkong gajah. Untuk ukurannya nih. Itu gede-gede banget kan. Nah, udah dapat lumayan nih singkong gajahnya. Gas! Siap untuk diolah jadi kue khas Dayak Benuak. Nah, ini nih yang saya suka nih. Setelah kita ambil dari alam, kita bisa langsung menikmati hasilnya. Oke Bu, kita langsung bawa ya. Makan singkong goreng atau rebus sih udah biasa ya. Di sini singkong gajah akan diolah jadi kudapan khas. Namanya tempehek jabau. Parut singkong sampai halus, setelah itu siap untuk dicetak. Waduh, ternyata selain capek, marut tuh bener-bener bikin berdarah tuh. Bahaya ya, mesti hati-hati banget. Dan ini pekerjaan yang berat buat saya, karena saya jarang melakukan ini. Jadi buat kalian semua, hargain makanan. Karena proses ngebuatnya tuh sulit dan butuh waktu dan tenaga. Sumpah deh, baru kali ini saya marut singkong. Ternyata bikin pegel juga ya. Yuk lanjut, olesi wajan pakai minyak. Cetak adonan singkong, taburi gula pasir, dan masak sampai matang. Jadi gepeng-gepeng gitu Bu ya. Taburin Bu ya. Jadi kita makannya itu pakai gula nih, kita taburin. Segini cukup Bu? Jangan lupa dibolak-balik, terus angkat. Nah, udah jadi nih tempehek jabaunya. Wah, dia agak-agak gami-gami gitu ya, kayak apa? Kayak kenyal ya. Tuh, kita makan. Enak. Dia dikunyahnya gitu ya, kenyal. Enak tapi. Wih, nggak nyangka sih, tekstur tempehek jabaunya lembut banget. Udah gitu rasanya perpaduan gurih dan manis. Bisa nggak kalau ini tuh pakai kelapa lagi? Bisa. Bisa, lebih enak ya? Iya. Lebih gurih gitu ya? Pakai gula pasir. Oh, campur gula pasir. Kalau barang ininya nggak bisa? Belum tahu. Bisa. Oke, saya. Juga dia. Oh, bisa juga dicampur ya? Di waktu diparut, dicampur kelapa. Olahan tempehek jabau ini tuh sering dibuat untuk pengganti makanan besar saat di kebun. Soalnya bikinnya gampang, bahannya juga gampang didapat. Terus rasanya juga mantap. Jadi tempehek jabau ini tuh mengandung karbohidrat ya. Seperti yang kita tahu, kalau singkong itu juga mengandung karbohidrat. Jadi ini bisa sebagai pengganti nasi. Tuh. Ibu, kakak, terima kasih banget udah dibantuin. Terus juga masak bareng sampai kita makan bareng tempehek jabaunya ini. Thank you banget udah ditemenin. Ini enak banget.
Luar biasa bertualang di Tanjung Isui ini. Saya akhirnya bisa menemukan banyak hal unik dan menarik. Contohnya seperti sekarang ini nih. Saya sama Bapak ingin membuat sabun alami ya Pak? Ya, sabun alami. Ini dari apa Pak? Dari akar langir. Akar langir. Kita bisa ngebuat sabun alami yang sering dipakai sama Dayak Benuak. Lagi-lagi saya dikasih kejutan nih. Ini sih definisi mandi mewah ala Dayak Benuak. Ya, mandinya langsung di danau. Nah, danau ini namanya Jempang, sisi lain dari keindahan kampung Tanjung Isui. Terus ya, sabunnya juga spesial banget nih, pakai batang tanaman langir. Tuh, kayak gini bentuknya. Nggak nyangka kan, batang tanaman ini bisa jadi sabun. Ini dipukul-pukul biar apa Pak? Supaya dia berbusa. Oh, supaya dia keluar busanya gitu ya? Sama ini kelepas ya Pak ya? Ya, terlepas dulu. Ini yang bisa dipakai ya? Bisa. Nah, ini nggak bisa ini. Oh ini nggak bisa. Jadi yang bisa dipakai itu ininya. Jadi dipukul-pukul supaya keluar busanya dan luarnya, kulit luar ini terlepas dari. Kalau dia masih kena basah airnya ini nanti tambah banyak busanya. Oh. Kayak gini nih, cara bikin batang langir biar jadi sabun alami. Pukul kulit kayu langir yang udah dibersihin sampai hancur. Setelah itu kupas kulit langir dan tada! Sabunnya jadi deh. Adik-adik, sini. Ayo kita mandi. Sini. Ayo mandi. Kulit langir yang udah hancur akan ngeluarin busa. Dengan aroma yang cukup khas. Wah, ini ternyata bener-bener dong keluar busanya dan banyak banget tuh lihat. Kayak gini ya ternyata rasanya mandi pakai sabun yang alami. Dan wanginya enak kok. Beneran ya, alam Kalimantan tuh subur dan kaya banget. Kali ini saya diajak buat nyari umbut rotan. Eits, bukan untuk kerajinan ya, tapi akan diolah jadi masakan. Dayak Benuak dan hutan itu memang tidak bisa dipisahkan. Jadi semua kebutuhan untuk warga Dayak Benuak semuanya ada di hutan. Nggak gampang pastinya buat dapetin umbut rotannya. Saya dan Pak Irum harus masuk hutan lebih dalam. Dalam pencarian rotan ini proses jalannya ya ini benar-benar lumayan sulit karena hutannya benar-benar padat banget lihat vegetasinya. Jadi kita ngelangkah juga mesti hati-hati. Jalurnya sulit banget loh. Dan makin dalam ya, makin kita jalan itu benar-benar makin padat. Terus batangnya juga makin banyak yang tajam-tajam ya, dan itu nusuk-nusuk banget ke badan loh. Jadi meskipun saya udah pinggir-pinggirin tuh lihat batang-batangnya semuanya tajam. Jadi atas, samping, bawah, atas, samping itu kiri kanan bener-bener suka ada yang nyempit banget dan tajam-tajam. Jadi mesti hati-hati. Kita lanjut ya. Kawasan hutan Lembo ini bagian hutan yang sangat terjaga di Tanjung Isui. Makanya vegetasinya kaya banget kan? Nah, akhirnya kami dapat yang dicari. Lihat deh, Pak Irsum ngesit banget ya, motong dan ambil umbutnya. Nah, jadi cara ngambilnya gitu ya. Ditarik, baru kayak dikupas gitu ya Pak ya. Ini nih yang namanya umbut rotan. Bagian ujung rotan yang masih muda. Potong umbut, kemudian buang duri dan kulitnya. Jadi itu yang bisa dimakan ininya. Bisa dimakan. Dalamnya nih. Ya. Tuh. Pak ini beneran bisa dimakan langsung? Bisa. Serius Cuma Pak? ya agak pahit sedikit kan. Wah, pahit. Coba ini. Ya coba aja kan. Rasanya aja pahit. Mana enggak terlalu kasih pahit. Pahit banget. Lah, pahit Pak ya? Ya. Kayak obat loh ini. Ini kan sebagai anti malaria juga kan obat.
Oh, jadi ini tuh kalau dimakan bisa untuk mencegah malaria ya. Tapi pahit banget. Paling cukup Pak ya, buat kita masak ya. Nanti di sana nanti Langsung diolah ya. bakar Oke. ataupun direbusin. Oke Pak. Tapi yang bagus dibakar. Oke. Kita coba nanti semuanya ya. Ayo Pak, kita jalan lanjut. Ini dibakar dulu ya Bu. Namanya apa Bu? Namanya urjua. Nanti mau kita masak namanya sanga urjua. Urjua. Kalau bahasa Indonesianya umbut itu ya? Rotan. Umbut rotan ya. Jadi nama kalau bahasa Dayaknya tuh urjua. Nah, kalau Indonesia namanya umbut rotan. Ini langsung dibakar aja Bu? Ya, langsung bakar. Yang mana? Yang ini apa sama aja? Oh yang ini yang bawahnya ya? Jujur, penasaran banget sih pengen buru-buru nyicip olahan umbut rotan ya. Sanga urjua ini tuh perpaduan umbut rotan, ikan asin, dan bumbu pelengkap lainnya. Pertama, bakar dulu umbut rotannya. Sementara itu, siapin ikan asin yang juga akan dibakar. Baunya tuh kayak jagung bakar loh ya. Dan saya penasaran banget loh ini sama rasanya karena bener-bener nggak pernah ngerasain makan rotan itu. Masa rotan dimakan gitu. Jadi kayak pas tadi bapaknya ngajakin saya nyari rotan itu saya bener-bener penasaran banget tapi excited. Dan sekarang bentar lagi kita makan. Ini udah ya Bu ya? Ya. Baunya tuh kayak jagung bakar ya, beneran. Coba Bu lihat Bu. Wih, ini dia nih. Dalam rotannya tuh nanti lembek kayak gini ya. Tuh, lihat tuh. Lembut banget. Umbut rotan tuh jadi dalamnya kayak gini ya. Tuh. Buang kulit umbut rotan, setelah itu potong jadi beberapa bagian. Bumbunya simpel aja, cuma bawang dan jahe. Goreng irisan bawang dan jahe, campurin irisan umbut rotan, dan terakhir bumbu halusnya. Ini udah boleh coba. Udah. Wah, cepet banget ternyata. Cepet banget Bu. Karena tadi kan kita sudah proses membakar. Jadi dia sudah matang. Oh, Dicampurkan. jadi nggak lama-lama ya. Saya cobain ya Bu ya. Boleh Bu. Boleh dicoba. Ambil aja Bu, taruh sini dikit aja Bu, dikit. Cobain dulu. Ini dia. Kita coba kali ya. Wow. Bu, enak Bu. Apalagi nanti sama ikan asin yang dibakar. Tambah enak makanya. Nanti sesudah ini saya siapkan makan. Nanti Mas Kunti boleh makan. Iya ya, jadi Iya, rasanya bener kayak daun paya ya Bu ya. Ya, cuma kurang kan pahitnya sudah. Iya iya. Enak. Pakai nasi enak nih. Ini dia. Sanga urjuanya udah jadi. Ayo kita makan bareng Pak, Bu. Wih, rasanya ternyata unik loh. Bener-bener kombinasi yang mantap. Ini kali pertama saya nyobain olahan umbut rotan. Jujur ya, sempet ragu awalnya. Tapi ternyata bikin ketagihan. Jadi rasa pahitnya tuh bener-bener hilang banget ya Bu ya. Iya. Dan ditambah ikannya ini nih, asinnya ini. Ikan asinnya gurih kan. Gurih. Tuh. Dan ada pedas-pedasnya gitu loh. Olahan umbut rotan gak cuma jadi menu sehari-hari. Bagi suku Dayak Benuak, masakan ini juga sering hadir dalam berbagai acara adat. Bu, tapi kalau makan ini ya Bu, Iya. kalau menurut suku Dayak Benuak nih, ada manfaatnya nggak sih Bu? Apa gitu? Sembuhin apa? Ini untuk nyembuhin bagian kena diabetes. Oh, karena pahit rasanya kan? Yang pahit ya bagus. Betul-betul. Ini juga yang asam lambung juga bagus makan ini. Oh gitu? Iya. Jadi kalau sering kayak mager gitu bisa ya?
Setiap hari saya selalu disuguhi hal baru di kampung Tanjung Isui. Kayak yang satu ini nih. Seru banget ternyata anak-anak di Desa Dayak Benuak ini masih melestarikan permainan tradisional kayak gini nih. Ayo kita main! Let's go! Ayo, siapa yang mulai duluan? Gasing, permainan tradisional yang ngingetin akan masa kecil saya. Butuh keterampilan buat melempar gasing biar berputar kencang. Keseruan bakal nambah nih saat pemain saling unjuk gigi buat ngalahin gasing lawan. Saya jadi penasaran nih, pengen nyoba lempar serangan. Dan saya gagal karena udah lama banget cara mainnya, lupa. Dulu banget pernah main gasing gini sama kayak mereka gasing, cuma bentuknya beda. Kalau di sini tuh batunya membulat gitu. Keren sih, lucu. Fix, saya udah lupa cara mainnya. Skill mesti diasah lagi nih. Muter dikit punya gua tadi. Ya. Aduh. Nah, kayak saya bilang tadi ya, emang bentuknya tuh beda-beda dan permainan gasing ini tuh dikenal di seluruh dunia. Bahkan dan semuanya tuh bentuknya beda-beda. Makanya susah banget dimainin permainan tradisional kayak gini. Tuh. Bentuknya beda sama yang kayak saya mainin waktu kecil. Ayo lagi ya. Lagi ya. Aku. Nih. Iya. Ya pelan banget ya. Satu, dua, tiga. Ternyata emang saya harus kalah sama anak-anak di sini. Tapi mendingan kita ke Bapak Rusiano. Dia kebetulan lagi bikin gasing ini. Kita samperin yuk. Ini bentuknya beda-beda gini ya, Pak? Iya, itu dari kayu bangkris. Oh, beda-beda kayu. Beda kayu. Ini kan dari kayu ulin. Kalau itu sama kayu ulin. Ini kayu ulin juga. Oh, cuma ini yang beda ya? Iya. Ini dari kayu ten. Bedanya, ngaruh nggak Pak? Kayak buat main gitu lebih berat atau apa gitu? Dia perbandingan sama, cuma yang paling bagus itu, yang paling bagus. Yang sebenarnya paling bagus ini ya. Kayu apa namanya? Kayu bangkris. Kayu bangkris. Nah, jadi dia ada dua kayu ulin sama kayu bangkris. Sama kayak mainnya, bikin gasing juga nggak gampang loh. Butuh skill menyerut kayu khusus. Setelah pola dibuat, kayu diserut lapis demi lapis sampai membentuk gasing yang sempurna. Pak, ini boleh ya Pak, saya bantu amplas ya? Boleh, Pak. Nah, ternyata untuk pembuatan gasing ini itu memakan waktu 1 sampai 2 jam. Jadi nggak terlalu lama. Tapi yang lama itu tali kayunya ini nih. Ini bisa sampai 3 sampai 4 jam. Tuh. Apa? Benar. Oh, ini deh. Jadi ini nggak cuma penyakit medis, tapi ini juga penyakit non medis ya. Dan ini bisa ketahuan sampai ini sekarang saya lagi ikut tradisi yang namanya ngentas. Jadi ngentas itu seperti untuk pengobatan tradisi di sini. Itu bisa ngebaca untuk penyakit. Ya Pak, gitu Pak ya?
ketemu lagi nih satu experience unik dari Dayak Benuak. Nah, pengentas atau yang ngelakuin ritual ini tuh orang pilihan yang dipercaya punya kemampuan khusus. Pengentas akan ngasih jalan keluar pengobatan apa yang harus dilakukan pada pasien. Sebelum ngentas dilakukan, sejumlah sesajen disiapkan, mulai dari beras sampai uang upah. Memakai media dari anyaman rotan atau usar, pengentas akan memulai ritual. Ini aku pegang karena untuk perantara. Untuk perantara. Oh. Dan nggak boleh bukan orang yang sakit yang megang. Iya. Oh, oke. Jangan ditahan Pak ya. Ya. Ikutin aja ya. Ikutin aja. Itu agak kencang. Pedangnya nggak. Nanti bisa terlepas kalau Ini tuh nggak boleh kendor ya. Jadi ikutin tapi jangan. Diikutin. Tapi tetap dipegang ya. dia tetap dipegang. Karena kalau bisa ini bisa terlepas. Dibantu oleh satu orang, usar akan dipegang. Disinilah pertanyaan seputar penyakit yang diderita disampaikan. Makin cepat gerakan usar, tanda jawaban akan dugaan penyakit benar. Orang yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Itu. Ya. Penyakit sudah ketemu, kunyit juga sudah kita ketemu. Jadi penyakitnya non medis. Non medis. Non medis berarti. Penyakit ibu ini yang sakit tangan itu non medis. Oh. Jadi mentem badut. Wow. Jadi ini nggak cuma penyakit medis, tapi ini juga penyakit non medis ya. Badut, ngatur. Dan ini bisa ketahuan sampai siapa yang melakukannya dan sakitnya di mana. Tok lehe, mangan berarti. Mangan pakai lagi. Usar ini bakal bergerak tanpa tenaga sedikit pun. Dipercaya sih ada energi lain yang menggerakkannya. Ya, sekarang aku nih. Aku ya lihat. Wah, saya jadi makin penasaran nih buat nyobain. Kan ya, gitu. Dan kalau yang pengen dicek nggak boleh pegang ini. Yang boleh pegang hanya perantara. Jadi yang dicek ya ngelihat aja diam. Nanti biar ibunya yang ngelihat ada penyakitnya apa. Makin kencang tuh berarti udah kebaca. Ini ada berarti. Ada nih. Nah, ini. Lagi nyari. Ini cari lagi. Terima kasih. Jadi daun telasehnya ini kita petik, lalu kita kasih ke pengentasnya. Dan daun telaseh ini mesti kita yang ambil sendiri Pak ya. Sekarang saya mau kasih ke pengentasnya. Maju. Ya. Di ujung ritual, pasien akan disiram dengan tepung dan daun selasih. Cara ini dianggap sebagai pembersihan diri dari hal-hal yang negatif. Yang isi pengahin, tokeng yune yang ngamali. Jadi tadi itu namanya pekikit, termasuk dari ritual ini gitu ya. Jadi kita dipijit, habis itu ibunya yang melanjutkan. Dan semua yang ada di ruangan harus melalui proses itu.